Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa minas sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan juga rahmatnya kepada kita semuanya, di mana pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga orang yang senantiasa meniti jalannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Minhajul Muslim, karya dari Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah pada pembahasan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan dari materi yang kemarin yang berkaitan tentang masalah udhiyah atau berkurban. Silakan ikhwah yang bawa buku, dibuka bukunya kemudian dibacakan. Dan kita telah sampai pada poin ahkamuha atau hukum-hukumnya. Silakan dibaca bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Hukum-hukum seputar kurban. 1. Usia. Hewan kurban berupa domba berusia 1 tahun atau hampir 1 tahun, sedangkan yang lainnya berupa biri-biri, unta, dan sapi tidak kurang dari 2 tahun. Biri-biri telah berusia setahun dan memasuki tahun kedua. Unta telah berusia 4 tahun dan memasuki tahun kelima. Sapi telah berusia 2 tahun dan memasuki tahun ketiga. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya, janganlah kalian sembelih kurban kecuali musinnah, domba yang telah berusia 1 tahun lebih. Kecuali jika kalian kesulitan, maka sembelihlah don atau kambing yang seusianya 6 bulan hingga 1 tahun. Sedangkan yang dimaksud hewan ternak musinnah adalah yang berumur 2 tahun. Nah, cukup. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan pada materi yang lalu, bahwasanya ketika seorang hamba dia berkurban, maka niscaya dia akan mendapatkan pahala yang banyak, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bikulli sya'ratin hasanah, setiap helai bulu dari binatang kurban itu adalah kebaikan. Sehingga
jikalau ada orang yang berkurban, maka niscaya dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak, mendapatkan pahala yang banyak sebanyak bulu yang ada di hewan kurban. Dan ketika seorang muslim berkurban, maka hendaknya dia memilih hewan kurban. Jadi ketika dia memilih hewan kurban, tidak boleh sembarangan. Akan tetapi syariat memberikan ketentuan batasan umur untuk hewan kurban. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat hadis dari Imam Muslim. Beliau bersabda, "La tadbahu illa musinnah." Janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali musinnah. Illa an ya'sura alaikum, kecuali apabila kalian merasa sulit mendapatkannya, fatadbahu jad'atan minad dha'n, maka hendaknya kalian menyembelih jad'ah dari kambing domba. Jadi dari hadis yang mulia ini, Nabi SAW telah memberikan kriteria hewan kurban yang dibolehkan untuk disembelih. Dan di antara kriterianya itu adalah harus musinnah, ya harus musinnah. Dan makna musinnah di sini itu maknanya adalah harus sudah cukup umurnya. Dan untuk masing-masing hewan kurban itu umurnya berbeda-beda, tergantung dari jenisnya. Seperti unta, sapi, kambing, sama domba, maka untuk usianya itu berbeda-beda. Dan dijelaskan oleh para ulama, diantaranya dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, yang disebut dengan musinnah pada unta itu adalah jikalau unta ini sudah berumur 5 tahun, masuk ke tahun yang ke-6. Ini untuk hewan unta. Cuman kalau untuk di negeri kita nggak ada nggih. Unta nggak ada, biasanya kalau nggak sapi itu kambing. Sedangkan musinnah pada sapi, maka umurnya berapa ya ikhwah? Kalau sapi nggih 2 tahun masuk tahun ketiga. Ini kalau sapi. Sedangkan untuk kambing, maka usianya berapa? 1 tahun. Ini kriteria umur hewan kurban. Ya. Sedangkan ikhwah, ya sedangkan untuk domba. Domba di sini oleh ulama dibedakan ya dengan kambing. Jadi kambing sama domba itu para ulama membedakan. Kalau kambing usianya berapa tadi? 1 tahun. Tapi kalau domba berapa ikhwah? Maka para ulama itu berbeda pendapat. Sebagaimana diantara pendapatnya mazhab Syafi'i. Dan dikatakan oleh Imam Nawawi bahwasanya ulama beda pendapat untuk batasan dari domba. Ada yang mengatakan bahwasanya usia domba itu usianya boleh ketika sudah masuk ke usia 6 bulan. Ini usia domba. Sedangkan ulama yang lainnya mengatakan 8 bulan. Dan ulama mengatakan yang lainnya itu adalah 1 tahun. Jadi kalau untuk domba di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 6 bulan, 8 bulan, sama 1 tahun. Ini ikhwah diantara kriteria umur hewan kurban. Jadi kalau antum ingin melakukan ibadah kurban dan antum membeli hewan kurban, antum harus perhatikan usianya. Karena hewan kurban, jikalau usianya masih belum dewasa dan belum sampai memenuhi kriteria syariat, maka hewan kurbannya itu tidak boleh disembelih.
Ini jikalau dalam rangka berkurban, ya. Kalau unta tadi berapa tahun ikhwah? 5. Kalau sapi, kalau kambing 1, kalau domba 6, 8 sama 1 tahun. Ini diantara umur ya 6, 8 sampai setahun ini untuk umur hewan yang akan dikurbankan. Ya, kalau domba itu 6 bulan kira-kira sudah dewasa ya bentuknya. Masih imut ya? Tega enggak menyembelih? Harus tega. Ya, ini untuk ibadah. Ya, 6 bulan, 8 bulan itu mungkin masih kecil, tapi jikalau antum ngikuti pendapat di antara ulama, maka para ulama ada yang sudah membolehkan jikalau usianya 8 atau 6 bulan. Ya, ini dibolehkan. Yang kedua, silakan dibaca. Pasal kedua, bebas dari cacat. Tidak boleh dikurbankan kecuali hewan kurban yang terbebas dari kekurangan pada fisiknya. Maka tidak dibolehkan hewan yang buta, sebelah matanya, hewan yang pincang dan yang patah tanduknya, atau terpotong hidung atau telinganya. Juga tidak boleh dikurbankan hewan yang sakit dan yang sangat kurus. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya 4 macam kondisi hewan yang tidak boleh dikurbankan. Hewan buta sebelah yang sangat jelas buta sebelahnya, hewan sakit yang sangat jelas sakitnya, hewan pincang yang sangat jelas pincangnya, dan hewan yang patah kakinya yang tidak bersumsum, yaitu hewan yang tidak ada sumsum pada tulangnya, keadaannya sangat kurus kering. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, kemudian ikhwah, syarat yang kedua, hewan yang boleh dikurbankan itu adalah terbebas dari yang namanya cacat atau aib. Sehingga jikalau ada orang berkurban, maka hendaknya hewan tersebut itu benar-benar sehat, tidak ada aibnya, tidak ada kecacatannya. Dan syariat telah menjelaskan ada 4 kriteria hewan cacat yang enggak boleh dikurbankan. Sehingga jikalau ada orang yang berkurban dengan hewan yang cacat, maka hukum kurbannya itu tidak sah. Ya, tidak sah. Dan di antara kriteria hewan yang termasuk cacat, yang pertama itu adalah al-aura. Jadi al-aura di sini matanya buta sebelah. Ya, jadi enggak boleh berkurban menggunakan hewan yang buta. Entah buta salah satu matanya atau buta kedua-duanya. Kemudian ikhwah juga enggak boleh berkurban dengan binatang al-arja atau binatang yang dia itu kakinya pincang. Ya, ini juga enggak boleh. Kemudian enggak boleh juga berkurban dengan binatang yang tanduknya itu patah. Ya, enggak boleh tanduk yang patah. Kemudian enggak boleh juga binatang yang dia itu sakit. Dan sakitnya di sini bisa menghilangkan kegemukan ataupun bisa menyebabkan penularan. Ini enggak boleh. Seperti ikhwah, sakit hewan kurban biasanya ikhwah itu ditimpa oleh sapi nggih. Ini kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak ada. Biasanya apa ikhwah untuk penyakit hewan sapi di sini? Kaki sama penyakit mulut. Nah, ini termasuk hewan yang enggak boleh dikurbankan. Ya, sehingga jika ada hewan yang terkena penyakit, maka hukumnya dia enggak boleh untuk dikorbankan. Kemudian ikhwah juga enggak boleh berkurban dengan hewan yang sangat kurus. Ya, seperti hewan yang mungkin enggak ada dagingnya dan sudah nampak tulang belulangnya atau nampak rusuknya.
dan nampak mungkin bagian organ dalamnya. Ini nggak boleh. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, arba'un la tajuzu fil adhahi. Ada 4 kriteria penyakit pada hewan yang nggak boleh dikorbankan. Al-awra al-bayyin auraha, yaitu binatang yang jelas-jelas matanya itu buta. Ini nggak boleh. Wal maridhatul bayyin maraduha, dan nggak boleh dikurbankan hewan yang jelas-jelas dia itu berpenyakit. Dan juga wal arja'ul bayyin dil'uha, dan hewan yang jelas-jelas dia itu pincang. Dan juga ikhwah wal kasiratul lati la tunqi, ataupun ikhwah hewan-hewan yang memiliki mungkin cacat, ya, entah pada kaki ataupun pada anggota tubuh yang lainnya. Jadi ikhwah di sini ketika ada orang berkurban harus benar-benar hewannya itu sehat, tidak ada cacatnya, tidak ada aibnya, dan tidak ada penyakitnya. Ini yang kedua, berbebas dari yang namanya cacat. Kemudian dibaca poin yang ketiga. Poin yang ketiga, yang paling utama, kurban yang paling utama adalah domba yang bertanduk, jantan, putih bercampur hitam atau belang di sekitar matanya dan kakinya, karena sifat seperti itulah yang disukai oleh Rasulullah SAW, dan beliau sendiri berkurban dengan yang seperti itu. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, yang artinya bahwasanya Rasulullah SAW berkurban dengan domba yang bertanduk, sekitar kukunya hitam, kakinya hitam, dan sekitar kedua matanya juga hitam. Nah, kemudian ikhwah, yang paling utama ketika seseorang berkorban, maka hendaknya dia mencari hewan yang terbaik untuk dikurbankan. Seperti apa ikhwah? Seperti boleh seseorang berkurban menggunakan domba, ya, memiliki tanduk, dan juga ikhwah warnanya itu campur antara putih sama hitam. Dan ini sebagaimana sifat yang disukai oleh Nabi SAW. Dan ketika beliau berkurban, maka dikisahkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau doha berkurban dengan domba yang memiliki tanduk yang warna kaki sama kukunya hitam, dan juga warna di sekitar mata hewan tersebut berwarna hitam. Jadi ini ikhwah termasuk di antara hewan yang bagus untuk dikurbankan. Kemudian ikhwah, jikalau Nabi SAW berkurban menggunakan domba, kira-kira ikhwah di antara keutamaan, lebih utama mana kurban domba sama sapi ikhwah, atau domba, kambing, sapi atau unta? Maka yang paling utama yang mana ikhwah kira-kira? Ada yang mengatakan langsung domba, ada yang mengatakan diperinci. Kira-kira yang paling kuat yang mana ikhwah? Nah, jadi para ulama ikhwah itu berbeda pendapat, hewan apa yang paling utama dikurbankan. Pendapat ikhwah yang pertama mengatakan yang paling utama itu adalah berkurban dengan apa ikhwah? Unta. Ya, ini pendapat pertama. Ya, yang paling utama adalah unta, kemudian apa ikhwah? Sapi, kemudian kambing, kemudian domba. Ini pendapat pertama. Dan pendapat ikhwah yang pertama memiliki landasan sebagaimana landasan yang sering jenengan gunakan ketika jenengan berangkat Jumatan. Biasanya ikhwah kalau orang Jumatan, ketika mendapati waktu pertama, dia seakan-akan berkurban apa ikhwah?
Jadi ketika ada orang Jumatan dan dia berangkat di waktu yang pertama, maka dia faka'annama qarraba badanatan, seperti berkurban unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, dan barang siapa yang berangkat pada jam kedua, maka dia berkurban seperti apa ikhwah? Berkurban sapi. Dan jikalau dia berangkat di jam yang ketiga, seakan-akan dia berkurban dengan apa ikhwah? Kambing. Jadi ini urutannya, unta, sapi, kambing. Ini pendapat pertama yang mengatakan bahwasannya hukumnya yang paling utama itu adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Tapi pendapat yang kedua mengatakan bahwasannya berkurban yang paling utama itu adalah menggunakan hewan domba. Ya, domba. Kenapa ikhwah domba? Dikarenakan Nabi SAW belum mencontohkan ketika beliau berkurban, maka beliau lebih suka berkurban dengan domba. Kira-kira ikhwah, dari dua pendapat ini yang paling utama dan yang paling bagus itu berkurban dengan domba atau sapi atau unta kira-kira. Dua-duanya ada landasannya. Yang mana ikhwah kira-kira? Nah, tergantung dari sisi mana. Ya, tergantung dari sisi mana. Jikalau dilihat dari sisi penumpahan darah, maka kambing lebih utama daripada unta ataupun sapi. Kenapa ikhwah? Dikarenakan jika ada orang menyembelih kambing dan dia menumpahkan darah kambing, maka dia menumpahkan hewan dengan sendirinya, alias tidak ada jatah orang-orang yang lainnya, tidak ada perserikatan dengan orang-orang lainnya. Karena biasanya kalau menggunakan sapi biasanya berserikat berapa orang ikhwah? 7 kalau sapi. Tapi kalau domba itu hanya 1 orang saja. Ini jika ditinjau dari sisi penumpahan darah. Namun ikhwah, jikalau ditinjau dari sisi banyak dagingnya, itu apa ikhwah? Unta ataupun sapi. Tapi jikalau dilihat dari sisi enak dagingnya, maka yang paling utama apa ikhwah? Ikhwah, antum pernah gak ikhwah makan daging unta? Belumnya, coba ikhwah sekali-kali kalau antum umroh, antum rasakan, antum bedakan lebih enak mana, unta, sapi atau domba. Kira-kira ikhwah ya, walaupun belum mencoba, hanya kira-kira saja, angan-angan mawon, enak mana ikhwah dagingnya? Lah, nah, kalau kita melihat ikhwah kalam dari para ulama itu mereka mengatakan lebih suka domba. Ya, lebih suka domba. Ya. Karena domba dagingnya ikhwah itu ada sedikit gurihnya, beda sama sapi ataupun unta. Ini jikalau dilihat dari sisi enaknya. Dan jika dilihat ikhwah dari sisi banyak darahnya yang keluar, lebih banyak mana ikhwah? Antara unta ataupun kambing? Ayo, kalau unta untuk 7 orang, kalau kambing jikalau 7 lebih banyak mana? 1 unta atau 7 kambing? Ayo, belum pernah mencoba ya? Nah, biasanya ikhwah lebih banyak 7 kambing. Ini ikhwah, para ulama berbeda pendapat mana yang lebih utama. Dan kenapa ikhwah? Nabi SAW lebih suka berkurban dengan menggunakan domba. Maka di antara para ulama menjelaskan, di antaranya ikhwah itu para ulama, di antara ulama Syafi'i, bahwasanya Nabi mencontohkan domba dikarenakan domba termasuk hewan yang mudah didapatkan dimanapun berada. Beda sama unta. Kalau unta biasanya
didapatkan di Jazirah Arab. Tapi kalau domba, mungkin semua negeri itu ada dombanya. Maka Nabi mencontohkan berkurban dengan menggunakan domba. Ini diantara ikhwah penjelasan yang diuraikan oleh para ulama. Sedangkan ikhwah, pendapat yang lebih mendekati kebenaran ini sebagaimana pendapatnya Syekhul Islam. Ya, Syekhul Islam. Maka Syekhul Islam mengatakan wal ajr fil udhiyah ala qadaril qimah mutlaqan, bahwasanya pahala berkurban itu dilihat dari semakin berharganya hewan yang dikurbankan. Ya, jadi kalau dilihat dari sisi pahala, yang paling banyak itu adalah yang hewan yang paling berharga, yang paling bagus fisiknya dan yang paling mahal. Contohnya ya, ada orang patungan sapi masing-masing berapa juta ikhwah kira-kira? Sapi 4 juta. Masing-masing orang 4 juta. Ini masing-masing orang sapi 4 juta untuk 7 orang. Sedangkan ada orang 1 orang dia berkurban dengan 1 domba. Ukurannya gemuk, gede dan harganya 7 juta. Kira-kira lebih baik berkurban patungan sapi 4 juta atau 1 domba 7 juta? Maka satu domba seharga 7 juta itu lebih utama. Jadi yang menentukan mana yang paling banyak pahalanya itu adalah dari segi harganya dan juga dari segi kualitas hewannya. Ini diantara penjelasan dari Syekhul Islam rahimahullah. Insya Allah bisa dipahami ya? Bisa. Sekarang kita masih poin yang keempat, waktu penyembelihannya. Poin keempat, waktu penyembelihan. Waktu penyembelihan hewan kurban di pagi hari Idul Adha setelah sholat Id. Tidak boleh sebelumnya karena Nabi SAW telah bersabda yang artinya barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Id berarti ia menyembelih untuk dirinya, dan barang siapa yang menyembelih setelah sholat Id maka penyembelihannya telah sempurna dan sesuai sunnah kaum muslimin. Boleh juga ditangguhkan hingga setelah hari Idul Adha, yaitu pada hari kedua dan ketiga. Berdasarkan dalil, semua hari tasyrik boleh untuk menyembelih kurban. Nah, kemudian ikhwah, untuk waktu penyembelihannya di sini dijelaskan waktu dzabhil udhiyah, waktu penyembelihan hewan kurban itu dilakukan ya ketika hari raya kurban. Tanggal berapa ikhwah hari raya kurban? 10 Dzulqa'dah atau Dzulhijjah? Dzulhijjah. Jadi pada hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah. Dan untuk pelaksanaannya itu dilakukan setelah sholat. Jadi nggak boleh sebelum sholat. Dan jika ada orang yang menyembelih kurban sebelum sholat kira-kira kurbannya sah atau tidak? Tidak, karena patokan itu adalah setelah sholat Id. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, man dzabaha qabla sholati fa innama yadbahu li nafsihi. Barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum salat Id, sesungguhnya dia menyembelih untuk dirinya sendiri. Wa man dzabaha ba'da sholati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Dan barang siapa yang menyembelih setelah sholat Id, maka sesungguhnya kurbannya telah sempurna, dia telah sesuai dengan sunnahnya kaum muslimin. Jadi ini waktu awal penyembelihan, jadi habis sholat Id.
Sehingga ikhwah, jikalau salat idnya ikhwah ya, kira-kira ya, pernah nggak ikhwah didapatkan ada orang salat id jam 10 siang, pernah nggak ikhwah? Pernah nggak kira-kira? Nggak ada ya. Kalau jam 8 ada nggak ikhwah kira-kira? Jam 7 nggih rata-rata. Nah, jikalau ikhwah salat idnya jam 7 pagi dan ada orang menyembelih jam 6, kira-kira sah atau tidak? Jam 6 pagi ikhwah, sah apa enggak penyembelihannya? Tidak. Atau ketika ada orang salat idnya jam 7 ya, dan dia nyembelihnya jam 7, sah apa enggak? Salat idnya jam 7, nyembelihnya jam 7, pas ketika salat menyembelih, sah apa enggak? Ayo, sah apa enggak? Tidak ya ikhwah. Kenapa tidak? Dalam hadis dikatakan ba'das shalah, bukan ketika sholat. Sehingga ketika sholat kok menyembelih, sama saja menyembelih, enggak sholat id. Itu ikhwah. Maka di sini patokannya adalah ba'das shalah, setelah sholat id selesai. Nah, ini untuk waktu awal pelaksanaan penyembelihan. Dan untuk akhir waktunya ikhwah, itu sampai kapan ikhwah? Sampai selesainya hari-hari tasyrik. Tanggal berapa ikhwah hari tasyrik? 11, 12 sama 13 Dzulhijjah. Jadi ini akhir penyembelihan hewan kurban sampai hari tasyrik ya. Ini sebagaimana ikhwah sabda Nabi, kullu ayyami tasyrik dzabahun. Semua hari tasyrik itu termasuk penyembelihan. Sehingga ikhwah, jikalau ada orang hari rayanya hari Rabu, kemudian kok disembelih hari Kamis, itu hukumnya boleh dan sah. Ataupun ikhwah, ketika ada orang banyak hewan kurban sampai jumlahnya puluhan, ketika disembelih hari Rabu kok nggak ngatasi, hari Rabu mampu menyembelih 20, sedangkan hewan kurbannya 30, sisa 10, maka hukumnya boleh disembelih besoknya selama masih hari tasyrik ya. Ini diantara waktu-waktu penyembelihan. Yang kelima silakan dibaca. Poin yang kelima, yang sangat dianjurkan saat menyembelih kurban adalah menghadap wajah hewan kurban ke arah kiblat sambil mengucapkan inni wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Rabb yang telah menciptakan langit dan bumi dalam keadaan lurus, dan aku tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku termasuk orang yang pertama-tama berserah diri. Saat menyembelih hendaknya mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar Allahumma hada minka walaka, dengan menyebut nama Allah dan Allah Maha Besar. Ya Allah, ini darimu dan untukmu. Nah, kemudian ikhwah di sini ketika seseorang menyembelih hewan kurban, dianjurkan ikhwah menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat. Dan juga ikhwah mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umritu wa ana awwalul muslimin. Ini ikhwah
doa ketika seseorang menyembelih. Dan juga ikhwah, doa yang lebih spesifik, ya, yang biasanya ikhwah antum ucapkan ketika menyembelih kurban apa ikhwah? Yang biasanya jadi jagal. Gimana ikhwah? Bismillahi, Allahu Akbar, kemudian hadza minka walaka. Ini juga boleh. Cuman ada hadis yang lainnya ikhwah, riwayat yang sahih Imam Muslim, maka kalimatnya ikhwah boleh juga bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ini ikhwah doa yang diucapkan oleh Nabi ketika beliau menyembelih hewan kurban. Sehingga ikhwah, jikalau yang menyembelih antum, maka bagaimana doanya ikhwah? Kalau yang menyembelih antum ikhwah, boleh juga mengucapkan bismillahi Allahu Akbar Allahumma taqabbal minni. Ada minni ikhwah. Apa makna minni ikhwah? Ya Allah, terimalah ibadah dari hambamu ini, minni. Ya, ada kalimat mininya. Ini jikalau menyembelih sendiri. Tapi ikhwah, permasalahannya itu adalah ketika yang menyembelihkan itu orang lain. Ya, orang lain atau jagal. Contohnya, ini kambingnya Pak Ismail, yang nyembelih jagalnya. Masa jagalnya ikhwah mengatakan Allahumma taqabbal minni? Ya, apakah ini kurbannya Pak Jagal atau Pak Ismail? Pak Ismail. Maka kalau bisa ikhwah, jagalnya itu bukan orang luar tapi Pak Ismail sendiri. Jadi nggak diwakilkan. Ya, jadi nggak diwakilkan ikhwah. Kenapa nggak diwakilkan ikhwah? Karena di antara contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyembelih kurban, yang menyembelih beliau atau sahabat lainnya ikhwah. Yang menyembelih adalah Nabi sendiri. Sehingga ikhwah, ketika ada orang berkurban dianjurkan belah diri, nggak usah diwakilkan kepada orang lain. Ya, kira-kira bisa apa enggak ikhwah? Gimana? Bisa insyaallah ya. Bisa Abu Salman? Insyaallah. Kalau Abu Salman biasanya diwakilkan jagal atau sendirian? Nah itu, kalau bisa nanti hari raya kurban sendiri. Ya, jangan diwakilkan karena ini lebih afdol. Ya, ya lebih afdol. Habis ya? Sudah? Sudah, adzan. Nah, insyaallah ikhwah, untuk pekan depan kita jelaskan doa apa yang diucapkan oleh jagal. Karena jikalau mereka mengatakan minni, sama saja kurbannya jagal atau Pak Ismail jagal. Maka kalau bisa ikhwah harus paham doanya. Harus paham doanya kalau ini bukan jagal yang berkurban tapi orang lain. Nah, insyaallah ikhwah ya, begitu. Nah, ini ada pertanyaan ikhwah. Ini masalah khilafiyah ya, ini agak susah. Afwan, bagaimana jika berbeda tanggal lebaran Ustadz? Hukum sembelihannya dan bagi panitia yang menyelenggarakan 2 kali penyembelihan, bagaimana hukumnya? Ini bagaimana ikhwah? Ya, biasanya ikhwah ini terjadi jikalau penentuannya itu berbeda-beda. Antara ormas sama pemerintah itu beda-beda. Lah bagaimana ikhwah selamatnya? Biar sah kurbannya bagaimana ikhwah? Contohnya, biasanya yang lebih dulu itu ormas atau pemerintah ikhwah? Ormas. Contohnya, sekarang ormasnya mengatakan hari raya kurban, pemerintahnya besok. Lah, ketika menyembelih amannya sekarang atau besoknya? Amannya sekarang atau besoknya? Nah, lebih amannya itu adalah besoknya. Kenapa? Bagi yang meyakini sekarang, besok termasuk hari tasyrik dan itu masih boleh untuk menyembelih. Ya, lebih amannya seperti itu.
dan juga ikhwah untuk menghormati yang lainnya. Allah Ta'ala bisawab. Ini masalah khilafiyah, dan ini termasuk diantara mungkin butuh apa nggih? Logowo. Ya butuh kelogowoan. Apa logowo ikhwah? Ya, lapang dada. Ya, itu insyaallah ikhwah yang bisa kita sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.